Mari kita coba baca ayat Al-Quran yang sangat fenomenal tentang masalah ithar yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Coba kita buka surat 59, surat Al-Hasyr ayat 9. Surat 59 ayat 9. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Tangan kaum muhajirin, mereka adalah orang-orang Ansor yang sangat mencintai orang-orang muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka itu tiada menaruh satu keinginan pun dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka selalu ithar atau mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, di dalam ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kata ithar dalam bentuk verb atau kata kerja, yaitu kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan yang diambil sebagai sampel atau contoh tentang ithar di dalam Al-Qur'an itu adalah satu kaum, bukan satu individu. Ini menunjukkan bahwa sifat ithar ini dimiliki oleh orang banyak. Sebagai sampel atau contoh tentang ithar di dalam Al-Quran itu adalah satu kaum, bukan satu individu. Ini menunjukkan bahwa sifat ithar ini dimiliki oleh orang banyak yang luar biasa, yang mereka disebut oleh Allah dengan istilah kaum Ansor, yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Ternyata orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang ahlul ithar, orang yang sangat luar biasa dalam berithar, dalam setia kawan itu luar biasa orang Ansor. Sangat terlihat nanti kisah-kisah itharnya orang Ansor itu, gimana mereka bisa setia kawan, gimana mereka bisa lebih mengutamakan orang muhajirin daripada diri mereka, sampai ke tingkat yang kita tidak bisa mengerti, sampai ke tingkat yang tidak bisa dipercaya oleh akal kita. Begitu luar biasanya sifat setia kawannya kaum Ansor. Di antara contoh setia kawannya kaum Ansor misalnya, ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, kemudian mereka membutuhkan, Ansor membagikan setengah dari rumah mereka untuk muhajirin, memberikan setengah dari tanah mereka untuk muhajirin. Bahkan ada di antara mereka yang menyerahkan seluruh hartanya untuk kaum muhajirin, dan mereka kemudian tinggal bersama keluarga mereka yang lain. Jadi kalau ada adik kakak berlima nih, maka salah satu di antara yang orang 5 ini menyerahkan seluruh hartanya, kemudian dia numpang tinggal bersama keluarganya yang lain. Saking ithar, saking setia kawannya kepada kaum muhajirin. Ini yang dilakukan oleh orang Ansar, sehingga ketika Rasulullah dan sahabat muhajirin datang ke Madinah, mereka tidak kelaparan, mereka tidak kedinginan, mereka tidak kepanasan, mereka semuanya mendapatkan tempat seperti yang mereka dapatkan di kampung halaman mereka, karena ithar dari kaum Ansar. Siapa di antara kita yang bisa seperti ini? Datang orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kalau ithar kepada para sahabat, setia kawan dengan teman-teman itu, ini kita mungkin bisa. Bahkan ada di antara kita yang mungkin punya pengalaman di masa-masa lalu, saat kita punya komunitas motor mungkin, atau komunitas hobi yang lain. Ketika ada teman kita yang misalnya anak Vespa nih, ada temannya jalan dari Bandung ke Pangandaran, sampai di daerah Pangandaran atau katakanlah misalnya Garut aja atau Tasik gitu,
Vespanya mogok. Kemudian dia telepon tengah malam, jam 1 malam dia telepon temannya di Bandung. Bro, Vespa saya mogok gitu. Dan saya sekarang, kamu lagi di mana? Lagi di Tasik, nih mau ke Pangandaran. Mogok udah berapa kali dibenerin nggak bisa hidup, nggak bisa nyala. Saya sendiri sekarang di jalan. Oh ya udah, lo tunggu ya di situ ya, entar lagi gue datang gitu. Akhirnya dia dari Bandung jauh-jauh naik Vespa juga ke Pangandaran. Untung nggak mogok lagi di daerah Ranca Ekek gitu. Jauh-jauh datang ke Pangandaran, ditelepon oleh temannya dalam waktu hitungan menit, dia langsung siap-siap, langsung berangkat ke Pangandaran. Dia nggak pernah berpikir langsung berangkat ke Pangandaran. Dia nggak pernah berpikir, yang efektif mah bukan saya yang datang, saya cari bantuan aja, saya telepon 911 atau apalah istilahnya. Jangan saya yang datang, kan cari efektivitas ya. Bagi mereka bukan efektivitas, tetapi bagaimana menunjukkan setia kawannya. Mungkin kalau mau efektif dia akan telepon saudaranya yang ada di Tasik, tolong bantu teman saya. Itu aja udah setia kawan. Tetapi dia tidak ingin kebaikan ini diambil oleh orang lain. Dia yang harus mengambil kebaikan ini. Sehingga dia datang jauh-jauh dari Bandung ke Tasik, ke Garut, bahkan sampai ke Pangandaran menyusul temannya yang sedang menunggu di sana dalam keadaan sedang membutuhkan pertolongan.